Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kampanye Prodi Hukum Tata Negara 3 Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone yang beranggotakan dari Bahasa Indonesia adalah serentak melakukan gerakan bisik, gerakan jalan dengan menyiarkan kabar angin kampanye. Landasan hukum mengenai kampanye pemilu terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terdapat dalam pasal 33 sampai pasal 103, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdapat pada pasal 267 sampai pasal 339. Adapun peraturan khusus mengenai kampanye pemilu terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Dalam pasal 30 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, bahan kampanye dapat berbentuk selebaran, poster, stiker, pamflet, penutup kepala, alat makan atau yang minum, kalender, kartu nama, dan atau alat tulis. Pada pasal 2 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan kampanye berpedoman pada beberapa asas, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, berkepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Baik, ada pun tujuan dari kampanye yang dapat kita lihat di samping. Yang pertama, kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif. Yang kedua, pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian, atau keberpihakan khayalak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. Sementara pada tahap terakhir, kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khayalak secara konkret dan terukur. Kampanye menurut Trace and Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang untuk sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kampanye menurut Roger dan Storti, seperti dikutip Gun-Gun dalam komunikasi politik, kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khayalak yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Prinsip kampanye terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, terdapat dalam pasal 5 ayat 1. Yang ada 3, yaitu yang pertama, jujur. Jadi dalam berkampanye harus mengutamakan kejujuran dan tidak melakukan kebohongan publik. Yang kedua, bersifat terbuka, yaitu kampanye dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi di hadapan publik. Yang ketiga, bersifat dialogis. Bentuk kampanye harus mengedepankan sifat dialogis sehingga publik bisa mengetahui kemampuan dan kapasitas para calon. Dalam melaksanakan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden,
maka pasangan calon presiden dan wakil presiden membentuk tim kampanye yang terdiri atas tingkat A nasional dibentuk oleh pasangan calon, B provinsi dibentuk oleh tim kampanye tingkat nasional, C kabupaten atau kota dibentuk oleh tim kampanye tingkat provinsi, D kecamatan dan atau desa atau sebutan lainnya kelurahan dibentuk oleh tim kampanye kabupaten atau kota. Dalam membentuk tim kampanye ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung, dan tim kampanye tersebut bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye. Pasangan calon, partai politik, dan atau gabungan partai politik wajib mendaftarkan tim kampanye kepada KPU untuk tingkat nasional, KPU provinsi atau KIP Aceh untuk tingkat provinsi, dan KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk tim kampanye tingkat kabupaten dan kota, dan untuk tim kampanye kecamatan atau desa dan atau sebutan lain yang disebut kelurahan. Pada pasal 9 ayat 5, KPU provinsi, KIP Aceh, dan KPU atau KIP tingkat kabupaten atau kota wajib menyampaikan daftar nama tim kampanye kepada Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Bahan kampanye dijelaskan sebagai sebuah benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu. Simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Dalam pasal 57 yang mengatur metode dalam kampanye dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, dapat pula dilakukan dengan pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, dan juga penayangan iklan yang dapat dilakukan di media sosial atau di media cetak. Dapat pula dilakukan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar larangan dalam kampanye dan tentu saja tidak melanggar di dalam aturan perundang-undangan. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon peserta pemilu lain. Yang ketiga, dilarang menghasut dan mengadu domba antar perseorangan atau antar kelompok. Yang keempat, dilarang mengganggu ketertiban umum. Yang kelima, dilarang mengancam, melakukan kekerasan atau mengajukan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain. Yang keenam, dilarang merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu lain. Yang ketujuh, dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah atau tempat pendidikan. Adapun jenis-jenis kampanye, yang pertama yaitu kampanye yang berorientasi pada produk, yang kedua kampanye ini berorientasi pada kandidat, yang ketiga kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus, yang keempat kampanye yang sifatnya menyerang, terdiri atas kampanye negatif dan kampanye hitam. Dalam melakukan kampanye, setiap partai politik dilarang untuk melibatkan yang pertama, hakim anggota Mahkamah Konstitusi dan hakim pada semua badan peradilan. Yang kedua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketiga, Gubernur Bank Indonesia. Yang keempat, pejabat BUMN. Yang kelima, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri. Yang terakhir yaitu kepala desa atau sebutan lain. Itulah tadi hasil studi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.